Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq saja tidak luput Pak dari namanya gangguan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa kok tidak luput? Ya, karena Abu Bakar itu tokoh besar di Quraisy, tetapi tidak dianggap oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena dia memeluk atau mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin terakhir itu kita sampaikan kisahnya adalah bagaimana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mau pergi dari Mekah. Jadi Abu Bakar itu diusir sama kaumnya, ya, diusir sama kaumnya. Ketika Abu Bakar itu diusir sama kaumnya, alias dia sudah melakukan perjalanan. Ketika sedang melakukan perjalanan tersebut, dia di tengah perjalanan itu di satu tempat, fa kharaja hatta ata barqul rimad. Di satu tempat yang namanya Barqul Rimad, dia berjumpa atau bertemu atau apa namanya, berpapasan atau apalah ya gitu, dengan seseorang yang dia kenal. Abu Bakar mengenal dia, dan dia yang dikenal Abu Bakar juga mengenal Abu Bakar. Siapa namanya? Ibnu Daunah. Siapa Pak namanya? Ibnu Daunah. Dal, Ghain, Nun, Ta. Daunah. Karena taknya tak Allah, maka dibaca dengan ha. Daunah. Ibnu Daunah ini mengenal Abu Bakar, dan Abu Bakar mengenal Ibnu Daunah. Kata Abu Bakar, ini kan Ibnu Daunah huwa sayyidu qabilatin azimatin.
Dia seorang pemimpin kabilah yang besar. Kabilahnya apa? Qurrah. Kabilah yang dia pimpin adalah kabilah apa? Qurrah. Lalu ada semacam keheranan kepada Ibnu Dalna ini terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Maka Ibnu Dalna ini bertanya kepada Abu Bakar, ila aina ya Abu Bakar? Mau kemana ente Abu Bakar? Tuh, jadi seorang tokoh pembesar di Mekah mau pergi. Ini ada apa? Makanya si Dardah ini, Ibnu Dardah bertanya, ila aina ya Bapak? Mau kemana ente wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, faqala akhrajani qaumi. Ya, saya disuruh keluar sama kaum saya. Kalau bahasanya, saya diusir sama kaum saya. Kalau saya diusir, makanya saya pergi sekarang. Makanya saya berangkat sekarang fil ardi, di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan saya diusir di Mekah, tetapi saya bisa pergi wa a'budu rabbi, dan saya bisa menyembah Tuhan saya. Tuhan. Jadi demi menyembah Allah, walaupun di Mekah punya kehormatan, walaupun di Mekah punya kekayaan, punya keluarga besar, tapi tidak bisa menyembah Allah, lebih baik hidup sendiri tetapi bisa ibadah kepada Allah. Makanya Bapak mungkin pernah melihat ada seorang mu'allaf. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa sih Ustaz namanya mu'allaf gitu? Kenapa dibilang namanya mu'allaf? Iya, kenapa itu namanya mu'allaf? Kenapa namanya kagak muslim aja gitu maksudnya? Kan kalau ente muslim nih, kenapa itu dibilang mu'allaf? Ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat hadiah 1 gelas air. Ya, juta. Nggak tahu ya? Ada baru. Iya, baru apa? Saya juga tahu baru masuk Islam. Kenapa? Kenapa nggak dibilang mu'allaf? Karena kalau misalkan baru masuk Islam, kenapa nggak dibilang jadidul muslim? Orang yang baru masuk Islam gitu. Kenapa dibilang mu'allaf? Nih Pak, keimanan seseorang itu adanya di mana Pak? Di mana? Di hati. Makanya namanya iman itu definisinya adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ini iman. Seseorang yang baru memeluk agama Islam, dia itu berarti ada di dalam hatinya keimanan yang baru dia dapatkan, yang baru dia terima, hidayah yang baru dia temukan. Maka dia dalam keadaan lemah, tidak begitu kuat seperti kita. Kadang-kadang ada gangguan dari tadi itu seperti ini. Untuk sholat dia kagak bisa. Kenapa kagak bisa? Kalau sholat dia ketahuan sama saudaranya, ketahuan sama keluarganya, nanti dia akan dimarahin. Kalau misalkan dia sudah kuat keimanannya, bukan lagi disebut mu'allaf, karena dia baru menerima Islam,
maka dikatakan adalah sebagai seorang mu'allaf karena hatinya masih belum begitu kuat, karena imannya masih belum begitu kuat. Maka mu'allaf di dalam asnafuz zakat, yaitu 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dia termasuk orang-orang yang menerimanya. Mu'allaf, dia butuh bantuan kita. Maka kalau ada mu'allaf, Bapak kasih dia sesuatu. Kalau ada mu'allaf, maka dia harus dikasihkan bimbingan keagamaan. Jangan jadi kita tahu ada mu'allaf tapi didiamin aja. Ada nggak yang begitu, Pak? Woi, di musola ini ada yang sudah masuk Islam apa belum? Woi, ketua udah? Belum. Besok bawa ya. Mudah-mudahan karena pahala mengislamkan orang itu Pak lebih besar dibanding kita sedekah sebanyak-banyaknya. Bapak pengen dapat pahala yang banyak, Pak? Kalau sedekah itu masih ada hitungannya, Pak. 100, 700 kali lipat masih ada. Berarti masih belum banyak. Kalau yang namanya hidayah dengan perantara lisan kita, dengan perantara dakwah kita, mereka kemudian tertarik dengan Islam, Masya Allah, Pak. Selama itu dia di dalam agama Islam, selama itu pula lah ganjaran balasan pahalanya mengalir kepada kita semua. Dan itu pahalanya besar sekali. Saking besarnya yang namanya pahala orang memberikan wasilahnya dia mendapatkan seorang itu hidayah tidak bisa diukur, Pak, dengan apapun jumlah bilangannya. Tuh. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa membawa saudara-saudara kita kembali kepada Islam. Karena hakikatnya adalah kita dulunya Islam dan sampai meninggalnya pun kita Islam. Kita dulunya Islam semuanya, Pak. Nggak ada yang nggak Islam, semuanya Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada perbedaan, Pak. Tidak ada perbedaan. Semua para rasul itu membawa agama yang satu, yaitu agama Islam. Jadi kalau Nabi Muhammad membawa Islam, Nabi Isa juga membawa Islam, Nabi Musa juga membawa Islam. Semua Nabi min Adam ila Muhammad humul muslimun, mereka adalah orang-orang Islam semua. Kalau nabinya Islam, masa umatnya jadi beda-beda agamanya. Ini yang membuat umatnya beda, kira-kira nabinya apa umatnya dewek, Pak? Umatnya dewek. Ini umatnya Tuhan satu ditambah-tambahin. Ada itu, Pak? Oh iya, ada, Pak. Ada yang Tuhannya sampai 20. Ada Tuhan bagian namanya Tuhan ngebenerin. Ada Tuhan yang namanya ngerusakin, ya Pak, ada ya. Ada Tuhan bagi tikus, ada Tuhan bagi monyet, ada Tuhan bagi apa lagi itu, Pak? Banyak kan Tuhan-Tuhan mereka, Pak. Dan Tuhan kalau banyak ribet, Pak. Misalkan Tuhan datang ke bumi ini, Pak, ada Tuhan yang tugasnya ngancurin bumi, dihancurin sama Tuhan yang tugas ngancurin, Pak. Setelah Tuhan tugas ngancurin pergi, datang Tuhan yang untuk rapihin, Pak. Datang lagi Tuhan rapihin, besok datang lagi hancurin, kagak kelar-kelar tuh, Pak, kerjaan Tuhan. Ribet. Makanya kalau misalkan kita agamanya dibuat-buat, seakan-akan kita membohongi diri, bukan seakan-akan, dan kita membohongi diri kita sendiri. Ternyata ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang diada-adakan oleh manusia di zaman sekarang ini. Betul apa kawan? Dan alhamdulillah, Pak, saya kemarin kedatangan mu'allaf di pesantren di tempat saya. Dan dia
melarikan diri dari keluarganya karena keluarganya tidak menginginkan dia memeluk dalam agama Islam. Dan kalau udah begitu, maka itu pilihan hidup karena dia sudah dewasa. Di dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din. Tidak ada memaksa dalam agama Islam. Masuk agama Islam tidak dipaksa. Semaunya silahkan. Kemarin sudah disyahadatkan itu kalau nggak salah kurang lebih seminggu yang lalu sudah disyahadatkan. Mudah-mudahan bisa istiqamah sampai ajal menjemputnya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan masjid ini saya ngomong masjid mulu sih ketua. Saya bingung ini kayaknya masjid apa musola? Iya musola ini mudah-mudahan jadi maq'ad, jadi tempat untuk terbukanya hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum memeluk hidayah. Karena ini musolahnya namanya musola al-hidayah. Namanya cocok nih Pak, nama al-hidayah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini kan sekarang bulan terakhir ya sebelum Ramadan Pak ya. Bulan depan kita udah Ramadan Pak. Kayaknya cepet banget Pak ya. Bapak merasa cepat apa lama Pak Ramadan Pak? Udah dipersiapkan Ramadan buat Bapak, udah apa belum Pak? Persiapannya apa Bapak nyambut Ramadan Pak? Bapak nyambut Ramadan apa lebarannya yang Bapak sambut Pak? Kadang-kadang kita mayoritas umat Islam itu nyambutnya bukan Ramadannya. Kalau Ramadan itu sholat tarawih pakaiannya biasa, pecinya biasa, kainnya biasa, ya nggak Pak? Tapi yang kita sambut apanya Pak? Apa? Lebaran. Astagfirullahaladzim. Sungguh para nabi Pak yang tahu keutamaan Ramadan, dia akan senang-senang banget Pak di bulan Ramadan. Begitupun para sahabat Nabi Pak akan senang. Bahkan umat terdahulu ngiri Pak, kenapa umatnya Muhammad doang yang dikasih Ramadan? Kenapa? Kenapa umat saya kagak? Kita umatnya Muhammad malah senang bukan Ramadan, malah Lebaran. Ini benar atau salah Pak? Oi, astagfirullahaladzim. Makanya kalau di Ramadan nggak ada yang suka cita gembira, nggak ada majalah. Tapi ketika malam takbiran nih Pak, malam takbiran, kira-kira Bapak senang apa sedih Pak? Kalau para sahabat malam takbiran sedih Pak, dia nangis jari-jarinya. Rasul nangis, sahabat nangis, para malaikat nangis Pak. Tapi umat Indonesia, orang Indonesia malah senang, malah mengadakan takbiran, sukacita, pasang petasan, macam-macam, masya Allah. Dulu waktu zaman Nabi itu Pak, Nabi nangis Pak, makanya istrinya sampai menyampaikan riwayat hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di malam takbiran menangis karena dia belum tentu mendapati bulan Ramadan tahun depan. Dan saya mau kasih tahu dan saya ingatkan Pak, yang masuk Ramadan itu nggak semuanya orang. Nih di sini nih, mudah-mudahan sih masuk semua Ramadan ya Pak, amin. Takutnya berguguran Pak, takutnya karena banyak bendera kuning menjelang bulan Ramadan. Benar Pak, nggak percaya? Kemarin di kampung saya gugur Pak lagi. Mana lagi saya lihat jamaah saya gugur lagi. Kenapa Pak itu bendera kuning? Meninggal Ustaz. Itulah Pak. Makanya baik-baik kita perbanyak doa sebagaimana Rasul sampaikan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu Pak perbanyak doanya. Jangan sampai Bapak lengah. Ini doa kagak lain, ya Allah banyakin duit saya gitu. Banyakin rezeki saya. Rezeki yang mau diminta sama Allah.
Coba minta sama Allah kasih kesempatan saya masuk bulan Ramadan. Saya akan beribadah, saya akan sholat, saya akan baca Quran, saya akan puasa, kagak pernah menyanyiakan amalan terbaik ketika puasa. Saya akan berbuat baik dengan tetangga, bersedekah, saya akan menyentuhnya anak-anak yatim. Minta sama Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur kita di Allah. Amin. Itu Pak Tam. Maka Pak, ketika Ibnu Dagnah ini mendengar pernyataan daripada Abu Bakar As-Siddiq, saya diusir. Kalau misalkan saya di Mekah agak bisa menyembah Allah, maka saya lebih baik pergi dari Mekah itu. Lalu kemudian Ibnu Dagnah itu merespon, "Mithluka ya Abu Bakar," seperti engkau wahai Abu Bakar, orang seperti engkau wahai Abu Bakar, tidak boleh kau diusir wahai Abu Bakar. Karena apa? Karena engkaulah orang yang membantu mereka yang miskin. Karena engkaulah yang mampu menyambungkan silaturahmi. Karena engkaulah yang membantu orang-orang yang kesusahan. Karena engkaulah orang yang senang menjamu para tamu. Dan na'udzubillah, kalau kita melihat sekarang, ternyata banyak orang yang membutuhkan, orang yang suka membantu orang lain. Abu Bakar itu suka membantu orang lain. Maka dia sering katakan wa tu'inu 'ala nawaib. Dia membantu orang yang musibah, kena musibah. Ya, kita doakan Pak kepada saudara kita yang semalam kena musibah ya Pak. Di mana Pak? Di Jakarta Utara. Ada yang kerja daerah sana Pak? Itu apa sih? Pom bensin ya? Depo ya? Penyimpanan BBM berarti ya? Penumpang meledak ya. Dan itu mengenai rumah-rumah penduduk Pak. Dan kalau air yang kena rumah penduduk gak masalah. Ini yang kena rumah penduduknya bensin api. Dan itu na'udzubillah. Semalam saya dengar kabar korbannya sudah mencapai puluhan yang meninggal. Belum yang luka bakar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang meninggal kita doakan mereka termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Yang luka-luka kita doain Pak, biar sabar, biar ikhlas. Semoga musibah yang menimpanya menjadi penggugur daripada segala dosa-dosanya, dan Allah gantikan hartanya dengan yang lebih baik lagi. Amin. Nah jemaah sekalian berbahagia, jadi Abu Bakar ini, kata Ibnu Dagnah, ini adalah orang yang sangat baik. Maka kata Ibnu Dagnah, fa'adalaka, Abu Bakar, saya akan bantu kamu, saya akan jagain kamu. Itu kata si Ibnu Dagnah. Kalau ada yang musir kamu, saya yang akan melawan yang musir kamu, biar kamu tetap berada di Mekah. Lalu kemudian Ibnu Dagnah itu ngomong Pak sama Abu Bakar, farji, kembalilah ke Mekah wahai Abu Bakar. Ulang ke Mekah, wa'bud rabbaka, dan ibadahlah kamu di sana, bi baladika, di negerimu sendiri. Jadi kata Ibnu Dagnah, ini walaupun Ibnu Dagnah belum muslim Pak, ya, karena ada ada persahabatan, pertemanan, dibelainlah Pak Abu Bakar oleh Ibnu Dagnah. Raja'a, lalu kemudian Abu Bakar kembali ke Mekah,
kemudian ditemenin oleh Ibnu Dagnah. Ibnu Dagnah ma'ahu wa tafa fi ashrafi Quraisy. Lalu kemudian Pak, ketika Abu Bakar ditemenin kembali ke Mekah dengan Ibnu Dagnah, setelah sampai Abu Bakar di rumahnya, lalu kemudian Ibnu Dagnah ini tidak diam diri Pak, dia datengin tuh Pak para pembesar Quraisy yang musir Abu Bakar. Dia sakronin Pak, didatengin satu-satu. Siapa nih? Abu Jahal, gua datengin. Siapa nih? Abu Lahab, gua datengin. Begitu Pak orang ini. Berarti ini Ibnu Dagnah ini berani apa mengecut Pak nih? Berani. Tuh. Bapak berani gak Pak kalau ada ustadz yang diusir, kemudian Bapak ngebelain ustadz, berani apa enggak Pak? Wih, nah cemen amat itu udah diam baik. Kan ada ustadz, kan zaman sekarang banyak ustadz yang di persekusi ya. Ada ustadz yang dipersekusi itu Pak, diusir lah gitu misalnya. Bapak berani nggak Pak ngebelain ustadz di tengah lautan orang yang sedang berdemo kepada ustadz itu Pak? Berani apa Pak? Ya nggak berani. Kalau dikit berani. Ya. Ini Ibnu Dagnah Pak, orangnya kagak ada yang musir Abu Bakar, dia satronin Pak. Mana orangnya yang musir Abu Bakar? Didatangin Pak semuanya. Jenderalnya lah yang musir Abu Bakar, didatangin Pak sama si Ibnu Dagnah, didatangin. Maka si Ibnu Dagnah itu berkata, ngomong Pak sama mereka tuh orang-orang kafir Quraisy, ngomong Pak. Faqala lahum, lalu kemudian Ibnu Dagnah ini ngomong sama mereka, Abu Bakar la yukhraj, Abu Bakar itu jangan diusir. Abu Bakar itu nggak boleh diusir. Orang seperti itu tuh orang baik, kenapa sih kamu usir? Abu Bakar itu orang soleh, Abu Bakar itu orang dermawan. Dia selalu ngebantu orang, dia menyambungkan silaturahim, dia menaungi orang-orang yang sedang kesusahan, orang sedang kena musibah. Apakah kamu ini gak percaya apa yang dilakukan Abu Bakar, bahwa Abu Bakar itu tulus melakukannya, kagak ada maksud apa-apa? Lalu kemudian Pak, dia menguatkan lagi, janganlah kau dustakan kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Maka kemudian setelah ngomong begitu Pak, ya sudah kalau begitu silahkan saja dah, begitu Pak. Ya udah diizinkanlah Abu Bakar Pak. Lalu kemudian mereka ngomongnya begini Pak, wa qalu lahu, ini orang-orang Quraisy ngomong sama si Ibnu, apa katanya Pak? Begini katanya, Mur, ya udah Ibnu Dagnah, udah suruh aja Abu Bakar salat, falya'bud rabbah, silakan kamu ibadah fi darihi, di dalam rumahnya doang. Jadi nggak boleh di luar Pak sholatnya. Sholatnya di mana Pak? Di rumahnya doang. Fi darihi falyasil fiha masya, dan kamu silahkan falyusolli, dan kamu silahkan sholat di dalamnya seberapa saja yang kamu mau. Kemudian wal yaqra, dan baca aja silahkan, baca aja silahkan Quran, karena yang ditakuti orang kafir itu berdua Pak waktu itu, sholat dan baca Quran. Ternyata dengan orang melihat seseorang itu sholat, ada yang terketuk pintu hatinya,
dan mendapatkan hidayah. Dia heran Pak, Masya Allah kaum umat Islam ini kompak banget ya. Ketika di depan orang yang Allahu Akbar, semua barisan di belakangnya ngikutin Allah. Ketika di depannya sudah mulai nonggeng Pak, dia kan nggak tahu ya, nonggeng, semuanya ikut nonggeng Pak. Ketika di depannya mulai mencium tanah, kan dia kan ngerti sujud juga ya, mencium tanah, semuanya mencium tanah, kagak ada tuh yang membangkang, kagak mau mengikuti gerakan yang di depan orang itu. Masya Allah. Maka dengan sholat itu ada yang terbuka hidayah. Ada juga dengan mendengarkan Quran. Kalau misalkan kita sholat baca Quran keras-keras, itu orang Arab Quraisy agak senang, katanya nggak boleh. Terus juga baca Quran di luar sholat juga nggak boleh. Silakan kalau baca Quran di dalam rumah aja, silakan. Kalau di luar nggak boleh. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau misalkan kita baca Quran sekarang boleh kencang-kencang apakah gak suaranya Pak? Jawabnya kencang apa? Woi, baca Quran boleh kencang-kencang apakah gak suaranya Pak? Boleh apa kagak? Kagak. Baca Quran mah gak boleh baca suaranya kencang-kencang. Suaranya kencang-kencang kagak boleh. Baca Quran mah a'udzu billahi minasy. Itu baca Quran Pak. Masa baca Quran kencang-kencang. Ini bahaya ini. Iya, makanya ente pada tidur bae sih. Ngantuk Pak. Mudah-mudahan ngantuknya Bapak insya Allah berbuah surga ya Pak ya. Itu kalau bangun Pak. Jemaah sekalian yang berbahagia Pak. Tuh Pak, kata orang Quraisy boleh dah ente Abu Bakar, bolehlah sampai mendengarkan kepada Abu Bakar, silakan kamu sholat, kamu baca Quran di rumah, tapi fa inna nakhsha, kami takut, khawatir kalau Abu Bakar itu baca Quran terus sholat di luar, khawatir nanti takutnya perempuan-perempuan kami dan anak-anak lelaki kami ngikut kepadanya. Tuh Pak, jadi sarana hidayah itu sholat sama baca Quran. Makanya kita nggak boleh Pak itu di musola speaker baca Qurannya dikecil-kecilin, nggak boleh Pak. Kalau perlu digede-gedein biar hidayah itu banyak yang dapat. Ada seorang mu'allafah, dia masuk Islam cuma gara-gara suara adzan. Tapi waktu itu bukan jam 4 atau jam setengah 5 subuh, bukan Pak. Tapi waktu itu ketika dia terbangun jam setengah 1 pagi, dia heran Pak, ini adzan di mana ya? Lihat jam baru setengah 1, nggak mungkin ada yang adzan jam segini, nggak mungkin. Sehari begitu Pak, 2 hari begitu, 3 hari begitu, akhirnya ada cahaya hidayah di dalam hatinya. Kalau memang kagak ada yang adzan di alam dunia ini, maka ada yang adzan untuk mengetuk hati saya. Dan besoknya dia sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Bapak dapat hidayahnya kapan Pak? Pak, dapat hidayahnya kapan? Kalau Bapak mah dari lahir Pak ya. Beda Pak orang yang dapat hidayah karena mencari sama orang yang dapat hidayah karena dikasih, beda Pak. Kekuatannya beda. Coba deh Pak. Orang yang mendapatkan hidayah karena mencari, tantangan di depan dia sebesar apapun akan hilang.
karena kuat imannya. Tapi kalau misalkan orang yang dari lahir dia brojol udah dapat hidayah, udah dikasih hidayah sama orang tuanya, disodorin Pak mie 1 dus, kira-kira goyang gak Pak imannya? Di kampung sawah. Mana kampung sawah? Mana kampung sawah ya? Di kampung sawah Pak, Pondok Gede ya. Alhamdulillah. Pokoknya daerah-daerah yang kumuh, yang miskin Pak, itu masuk mereka orang-orang misioner sih juga masuk mereka itu membawa cuma mie, pakaian, duit sedikit Pak, tapi dikit-dikit kasih, besoknya kasih, terus kasih. Nah, sampai nanti klimaksnya itu dia akan ngomong saya dari, nah itulah yang membuat berat hati kita untuk menolaknya. Nah, itu kira-kira kalau ada yang datang ke rumah atau pintu ngasih mie 1 dus Pak, diterima apa kagak Pak? Kok terima Pak? Iya dikasih terima Pak. Tapi kalau ujung-ujungnya itu jangan ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Itu Pak tuh, Masya Allah. Jadi si Abu Bakar diizinkan Pak untuk kemudian melaksanakan di rumahnya saja. Faqala dzalika ibnu Dawnah li Abi Bakar. Lalu kemudian Ibu Dawnah ngomong sama Abu Bakar, Abu Bakar silakan kamu ibadah di rumah kamu aja, jangan kamu sholat di luar ya, jangan kamu baca Quran selain di rumahmu saja ya. Tsumma bada, kemudian Abu Bakar memulainya Pak. Jadi setelah disuruh gitu ya udah kalau gitu saya di rumah aja dah gitu. Tapi belakangan dia punya inisiatif Pak Abu Bakar. Masa saya sholat di rumah, boleh dong saya bikin musola. Dia bikin musola Pak di depan rumahnya. Langgar. Apa Pak? Langgar. Gedean mana antara masjid sama musola Pak? Ulangin lagi. Gedean mana masjid sama musola Pak? Masjid. Gedean mana musola sama langgar Pak? Musola. Jadi langgar itu berarti ukurannya paling kecil. Tempat sholat paling kecil, dan itu dibikin oleh Abu Bakar di depan rumahnya. Jadi kalau misalkan ini rumahnya Abu Bakar, depan situlah Pak dia bikin tempat sholat. Dan ketika dia bikin tempat sholat, kalau di dalam kitab ini namanya masjidan ya, dia bikin masjid karena orang Arab agak kenal musola. Orang Arab kenal musola apa enggak Pak? Enggak ada. Surau, kenal nggak surau? Yang ada hanya di Indonesia. Emang hebatnya orang Indonesia itu Pak punya istilah khusus. Ukuran paling kecil langgar, gede dikit musola, gede banget masjid. Masjid ada 2 Pak, ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Emang orang Indonesia ini hebat Pak, istilahnya luar biasa. Ya, makanya ustadz-ustadz itu punya istilah yang membuat kita jadi lucu kadang-kadang ya. Katanya kalau bahasa Inggrisnya nasi apa? Nice. Bahasa Inggrisnya nasi panjang apa? Lontong. Kan panjang long ya. Gitu. Itu ada aja emang orang Indonesia ini kreatif Pak, luar biasa. Nah, itu Pak itu ya. Nah gini Pak, ketika dia bangun itu musola, dia kana yusolli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Dia baca Quran di dalam musola tersebut. Ternyata Pak banyak orang yang ngeliatin Pak, perempuan musyrik itu Pak banyak ngeliatin. Nah, Abu Bakar ngapain itu Abu Bakar? Ada semacam kayak tertarik begitu Pak. Karena naluri keislamannya masih ada Pak. Mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat itu karena memang diarahkan sama pembesarnya, dan itu pusat perekonomian. Setiap mereka menyembah patung tersebut, mereka mengeluarkan uang Pak.
di rumahnya, di musolahnya, orang tertarik Pak. Lah ngapain buang ke sono ya? Wong ikut aja lah, gratis liwat. Begitu. Baca Quran, masya Allah begitu indah, karena orang Arab itu Pak sangat senang dengan syair-syair Pak. Syair senang sekali Pak. Makanya bahkan ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah disambut dengan syair yang begitu indah yang kita kenal pola al-badru alaina. Orang Arab senang syair. Maka ketika Al-Quran dibacakan, contoh misalkan suratnya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu somad, belakangnya syair banget itu belakangnya. Qalqalah semuanya. Coba deh Bapak, qul huwallahu ahad Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syair itu Pak. Terus apa lagi Pak? Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasabu. Itu syair Pak, luar biasa. Dan dengan itulah hidayah bisa datang. Karena kayaknya nggak ada yang pernah membuat syair seindah ini Pak. Jadi Quran itu kalimat demi kalimatnya begitu indah, luar biasa. Nah lalu kemudian udah siang ini Pak. Kalau taklim cerita ya begini ya Pak ya. Ya Bapak siap-siap aja ngantuk gitu ya. Ya Pak sekalian berbahagia, saya lanjutkan sedikit Pak. Jadi mereka itu melihat Abu Bakar sholat, melihat Abu Bakar baca Quran, mereka tertarik. Terkhusus ketika Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran. Ternyata Abu Bakar itu air matanya mudah turun Pak ketika baca Quran. Makanya di sini kalau ada orang yang sering baca Quran tapi nangis terus-terusan, ini kebetulan kayak kita panggil namanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu suka nangis waktu baca Quran, apalagi di ayat-ayat yang mengingatkan kepada ajab, pada bencana, musibah akhirat, pasti sedih. Di sini ada ustadz yang suka nangis kalau baca Quran di dalam sholat. Saya syukur, udah ya. Nangis tadi. Kok saya nggak lihat ya? Dalam hati. Jadi dengan apa ekspresinya Abu Bakar, orang melihat ketika Abu Bakar baca Quran nangis, itu menjadi pintu hidayah buat orang yang melihat. Begitu. Lalu kemudian orang Quraisy ini karena ketakutan Pak, banyak perempuan dan anak-anak masuk Islam dengan perantara Abu Bakar. Orang-orang Quraisy ini Pak ngedatengin Ibnu Dannah, ngedatengin. Diutuslah beberapa orang ke Ibnu Dannah, protes lah kasarnya. Ibnu Dannah, itu kan si Abu Bakar gua suruh sholat di rumahnya, gua suruh baca Quran di rumahnya, ngapa dia bikin masjid di situ? Ngapa dia bikin musola? Begitu Pak. Ya protesnya kurang lebih begitu lah. Ya, dia keluar, kemudian dia protes dengan Ibnu Dannah. Lalu kemudian dia gambarkan ketakutan yang begitu mendalam karena apa yang dilakukan Abu Bakar. Maka di sana dikatakan fa'in ahab, jikalau suka hendaklah membatasi dirinya Abu Bakar untuk beribadah. Ini ditegaskan lagi pada sama orang-orang Quraisy. Hendaklah dia membatasi diri, hanya sholat di rumahnya saja, tidak boleh di luar rumah. Begitu ditegaskan lagi sama orang-orang Quraisy. Maka jikalau Abu Bakar itu masih ngeyel, kata orang-orang kafir Quraisy, silahkan
jaminan engkau kamu ambil, aku yang langsung ngabisin Muhammad. Kurang lebih begitu kata orang-orang Quraisy. Maka kemudian si Ibnu Dagdah ini, ya udah kalau gitu gua deh yang ngomong sama Abu Bakar, lu diam gitu. Ibnu Dagdah ngomong lagi Pak sama Abu Bakar, karena Ibnu Dagdah diprotes sama orang-orang kafir Quraisy. Fa'ata Ibnu Dagdah Abu Bakar, lalu datanglah Ibnu Dagdah kepada Abu Bakar. Faqala qad alimta, sungguh engkau telah tahu wahai Abu Bakar, engkau itu aku jamin wahai Abu Bakar, keselamatan engkau aku jagain, aku jamin keselamatan engkau wahai Abu Bakar. Tetapi kok engkau ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Engkau malah bikin musola, engkau malah sholat di situ, engkau malah baca Quran di situ. Apakah engkau mau celaka wahai Abu Bakar? Mau enggak aku jamin terus-terusan supaya engkau aman? Lalu kemudian Abu Bakar begini Pak ngomong, ini sesungguhnya aku tidak membutuhkan jaminan dari engkau wahai Ibnu Dagdah. Kata Abu Bakar, saya tidak butuh jaminan kamu wahai Ibnu Dagdah. Wa arda bi jiwarillah, yang saya butuhkan adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau misalkan kata Abu Bakar begitu, kira-kira apa? Abu Bakar takut gak dengan ancaman orang-orang Quraisy? Tidak. Takut gak kalau Bapak pulang kesiangan hari ini Pak? Benar. Ini udah jauh dulu. Kayaknya udah Pak, segitu aja. Saya paham sama Bapak ya. Paham, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat jadi amal ibadah, dan insya Allah ini akan menambahkan kekuatan iman kita, karena kita membaca cerita tentang kekuatan iman seseorang yang kita kenal dengan sahabat Nabi, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak goyah dengan ancaman, dia tidak goyah dengan siksaan, dan dia yang diharapkan oleh Abu Bakar hanya pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilanjutkan lagi Pak, nanti setelah fase ini Abu Bakar baru mendapatkan penganiayaan, baru setelah fase ini. Tapi nanti itu kita akan lanjutkan di bulan habis Lebaran. Karena subuh nanti terawih bulan puasa libur kan? Ya, ngaji libur apa? Woi, libur apa enggak? Kalau libur ya libur, kalau ngaji ya ngaji lah, gitu istilahnya. Gitu. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kalau saya punya salah dimaafin, apalagi ini mau menyambut datangnya bulan Ramadan, coba ya. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Ketika di Ramadan kita bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan kita di Ramadan, dan kita insyaallah nanti di akhir Ramadan mendapatkan minal a'idin al-faizin, mendapatkan orang-orang yang kembali kepada kefitrahan dan mendapatkan kesuksesan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. إلهي الكريم الكريم اللهم صل على سبحانه في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا وصالحا إنا موقنون ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada para pemirsa yang ada di live YouTube ya, live TikTok. Terima kasih. Dan bagi yang mau bertanya tentang apapun bisa dijapri ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.